Apa yang Anda bayangkan setelah mendengar suara itu? Yap, benar. Itu adalah suara jam. Dan jam itu berkaitan dengan waktu. Waktu? Apa itu waktu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan sekarang, kami akan menjelaskan kepada kalian sejarah jam tangan dan penjelasan komponen-komponen pada sebuah jam tangan. Untuk sejarah jam tangan, mari ikuti kami kepada zaman Mesir kuno. Di sini, kita akan menemukan jam yang pertama kali dibuat. Jam tersebut bernama jam matahari, atau bisa juga disebut dengan sundial. Berikut gambarnya. Sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, jam ini menunjukkan waktu berdasarkan pada posisi matahari. Caranya, dengan memanfaatkan bayangan yang jatuh pada permukaan datar, yang kemudian ditandai dengan jam-jam dalam satu hari. Di sisi lain, jam ini memiliki beberapa kekurangan, seperti jam ini tidak dapat menunjukkan waktu pada malam hari, dan jam ini juga tidak bisa digunakan pada kondisi cuaca tertentu. Dan kita akan lanjut ke penemuan jam berikutnya, yaitu kronometer, diciptakan oleh Jeremy Taker dari Beverly, Inggris pada tahun 1714. Selain menjadi penunjuk waktu, kronometer juga digunakan untuk menggambarkan kronometer laut yang digunakan untuk navigasi langit dan penentuan garis bujur. Kronometer laut ditemukan oleh John Harrison pada tahun 1730. Ini adalah yang pertama dari serangkaian kronometer yang memungkinkan navigasi laut yang akurat. Sehingga para pelaut pada saat itu menggunakan kronometer sebagai alat navigasi. Sayangnya, kekurangan kronometer yaitu penggunaannya yang sulit karena membutuhkan pemahaman terhadap jam tersebut. Kita beralih ke Inggris, tepatnya di kota London. Seiring perkembangan zaman, jam mulai ditemukan mulai dari jam saku di abad ke-16 berupa jam lengan, pemberian oleh Robert Dudley kepada Ratu Elizabeth I dari Inggris. Meskipun banyak perdebatan tentang pencipta jam tangan yang pertama kali adalah Abraham Louis Paget yang membuat jam untuk Caroline Murat, saudari dari Napoleon dan Ratu Napoli. Kita kembali kepada masa Perang Dunia I, wristband. Dan berikut gambarnya. Penggunaan jam saku pada saat itu sedikit merepotkan. Ditambah lagi, semenjak Perang Dunia I dimulai, jam tangan sangat diperlukan oleh prajurit di medan perang untuk mengkoordinasikan taktik dan strategi. Karena banyaknya pria yang terjun menjadi tentara, popularitas jam tangan di kalangan pria pun semakin naik. Setelah selesai dengan Perang Dunia I, di tahun 1924, Kintaro Hattori memperkenalkan Seiko ke dunia. Jam tangan pertama yang menggunakan baterai saat penggeraknya, mengalahkan jam tangan yang memiliki penggerak otomatis yang terlebih dahulu tercipta. Memperkenalkan jam tangan dengan penggerak baterai ke dunia setelah banyak masyarakat yang menggunakan jam tangan mekanikal bukanlah hal yang mudah. Tetapi, adapun kekurangan dari jam ini ialah memiliki fitur terbatas dan terkesan tradisional. Dan kita berlanjut ke jam berikutnya, The Quartz Watch. Dan ini gambarnya. Hingga pada tahun 1970, jam tangan quartz semakin populer karena berbagai kelebihan yang ditawarkan jam tangan quartz dibanding dengan jam tangan mechanical. Kelebihan dari jam tangan quartz sendiri adalah tingkat akurasinya yang baik, biaya produksi yang lebih kecil, sehingga mampu menurunkan harga jual daripada jam tangan mekanik lainnya. Sebagai pemilik jam tangan quartz, kamu juga tidak perlu berulang kali mengatur ketepatan waktu, seperti yang biasa dilakukan pada jam tangan mechanical. Daya tahan jam tangan quartz sangat tahan lama,
ada yang bertahan hingga 1-2 tahun, dan ada juga 2-3 tahun. Untuk jam tangan dengan fitur chronograph bahkan bisa bertahan hingga 4-5 tahun. Dan kita menuju ke jam yang terakhir, yaitu digital watch. Dan ini gambarnya. Untuk pertama kalinya, jam digital diperkenalkan di dunia pada tahun 1957 oleh Hamilton Watch Company yang berasal dari Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat. Namun, pada saat pertama kali diluncurkan, keakuratan jam digital ini masih bergantung pada balance wheel atau kumparan penyeimbang yang mekanismenya masih sangat tradisional. Adapun kekurangan dari digital watch ialah lebih cepat rusak atau tidak tahan lama, lebih boros baterai, harga yang lebih mahal rata-rata, desainnya sama beberapa, dan juga ada digital watch yang memerlukan jaringan internet untuk mengakses aplikasi di dalamnya. Jadi, jika tidak terhubung internet, maka kita tidak bisa mengakses aplikasi digital watch tersebut.